Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar RRI Cirebon yang pada kesempatan pagi hari ini bisa bersama kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 dan 89,1 MHz, dan juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon, dan juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital yang sudah Anda download pada pagi hari ini dan bisa mendengarkan kebersamaan bersama kami dalam Cirebon pagi ini. Mengawali Cirebon pagi ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan, karena pada kesempatan pagi ini kita akan segera bersama Al-Ustaz Nasuha SAG MESY dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota, yang akan bersama-sama kita semuanya pendengar dalam tema ibu dipolisikan oleh anak kandung. Iya, dan apa dan bagaimana, dan ini memang sempat viral tentunya pendengar, dan apa dan bagaimana tentunya kita akan segera simak penjelasan. Sebelum Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami 081324951935 dan juga di 0231 486 dan 0231849329, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan ataupun juga komentarnya di live chat YouTube RRI Cirebon dan juga di live chat RRI Digital yang Anda sudah download untuk kesempatan pagi ini. Baik pendengar, kita akan segera bersama Al-Ustaz Nasuha SAG MESY dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota, yang akan bersama-sama Anda dalam tema ibu dipolisikan anak kandung. Tapi kita akan menyapa dulu Al-Ustaz Nasuha yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Insyaallah semoga sehat terus ya Ustaz ya. Amin. Amin. Dan ya nampaknya Mbak Lela ini ada sedikit kendala ya. Baik Pak Ustaz, sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kita akan segera simak tentunya pendengar, kajian akan segera direkod oleh Al-Ustaz Nasuha SAG MESY. Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Shadaqallahul azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita mendapatkan suatu kenikmatan, yakni nikmat sehat walafiat, umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu di antaranya bersyukur pada Allah adalah menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui siaran RRI, radio kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita selamanya mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.
Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya akan menyampaikan dengan tema ibu dipolisikan oleh anak kandungnya. Tema ini saya angkat karena beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi dari salah satu televisi bahwa seorang ibu yang sudah usia 84 tahun dipolisikan oleh anak kandungnya gara-gara ibunya itu merusak tanaman pisang di tanah peninggalan suaminya. Karena peninggalan suaminya itu tahun 2008 sudah diatasnamakan atau sudah sertifikatnya oleh salah satu anaknya. Kemudian akibat dari pengerusakan itu, anaknya itu mempolisikan ibunya bersama adik-adiknya. Ada 6 adik dan 1 ibu, berarti 7 dipolisikan oleh anak kandungnya sendiri ke polisi. Jadi deliknya adalah delik pengerusakan. Kemudian dilihat dari kenapa ibu itu merusak dan seterusnya, karena sudah diklaim sejak tahun 2008, bahkan sertifikatnya dialih namakan, dibalik namakan dari dulunya dari sebagai pemegang itu ayahnya, kemudian meninggal dunia, seluas tanah 2.800 meter lebih itu sudah dibalik namakan. Sehingga hal ini menjadi sebuah polemik ataupun pertanyaan, kenapa ibu dipolisikan dan apa sebab musababnya. Ternyata ketika orang tua ayahnya meninggal dunia tidak ada pembagian waris, malah langsung dibalik namakan. Ternyata usut demi usut penyelidikan dari polisi ternyata bahwa tanah dibalik namakan itu ada waktu itu program pemerintah pembuatan sertifikat secara gratis secara massal itu. Sehingga ketika pembalik namakan tidak begitu masif kaitannya dengan persyaratan-persyaratan. Artinya ketika ada sebuah jual beli, karena kata anak yang atas nama sertifikat itu hasil dari jual beli dari ayahnya. Ternyata karena balik nama itu secara massal, maka tidak secara masif untuk meneliti sejauh mana persyaratan termasuk saksi-saksinya. Nah, ini berarti kalau kita melihat secara umum, kita ambil sebuah pelajaran yang baik kita hindarkan, pelajaran yang baik kita ambil, kan gitu. Karena kita sebagai orang tua ketika punya anak itu punya beberapa watak karakter dan juga beberapa fungsi. Anak bisa menjadi perhiasan, anak juga bisa menjadi ujian, anak bisa menjadi musuh, dan bahkan anak yang kita harapkan menjadi qurrata a'yun. Jadi ada 4 kategori anak itu. Jadi hal ini kaitannya dengan masalah tema ini, ibu dipolisikan oleh anak kandungnya berarti anak sebagai musuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Nah, ini nyata ini. Dan persoalan mengenai masalah harta peninggalan dari orang tuanya ketika orang telah meninggal dunia itu sering, ataupun saya mendapatkan informasi dari dunia maya ataupun dari media sosial, itu orang tua digugat oleh anaknya banyak sekali. Nah, ini kasus ini kejadian pada 4 hari yang lalu yang ada di daerah Lombok ini. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Hati-hatilah ketika punya anak. Dan bila perlu anak ini dari awal diberi basic ilmu agama yang kuat. Di pondok pesantrenkan ataupun disekolahkan yang berbasis agama. Supaya anak bukan menjadi fitnah, supaya anak bukan menjadi ujian,
supaya anak bukan menjadi musuh, tetapi yang diharapkan anak kita menjadi qurrata a'yun. Bagaimana doa setiap hari kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, di situ. Mudah-mudahan anak kalau sudah diupayakan, diusahakan di pondok pesantren kan ataupun mendapatkan pelajaran agama sedini mungkin, insya Allah anak menjadi qurrata a'yun, menjadi permata hati. Ketika melihat anak itu senang orang tua tuh, tidak menjadi jengkel dan seterusnya. Kan boleh jadi anak juga menjadi ujian. Kata Allah dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu menjadi fitnah ataupun ujian. Nah, inilah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka informasi yang kemarin saya dapatkan ini menjadikan sebuah tema sehingga kita menjadi kehati-hatian terhadap anak-anak kita. Dan kita dengan harta-harta yang kita didapatkan susah payah dari orang tua menjadi sebuah pahala kalau bisa. Jangan menjadi fitnah, jangan menjadikan musuh. Karena dalam surat At-Taghabun juga itu, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahi indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anak menjadi ujian atau fitnah, di samping Allah itu ada pahala yang besar. Pahala yang besar maksudnya ketika punya harta, maka harta itu sebagiannya ada hak milik orang lain, dikeluarkan infak sodakonya dan zakatnya. Tidak menjadi fitnah. Tetapi kalau harta yang kita miliki tidak dikeluarkan, akan besok di kemudian hari, di akhir kiamat akan menjadi sebuah ular gitu loh. Dan juga sebagai anak juga jangan menjadikan menjadi fitnah, tapi menjadikan sebagai pahala. Sebabnya apa? Ketika anak-anak menjadi anak yang soleh, akan mendatangkan pahala. Bahkan anak sebagai investasi akhirat. Dan anak juga bisa menarik orang tuanya ke surga. Karena anak ini mendatangkan pahala-pahala dan seterusnya. Wallahu indahu ajrun azim di situ. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya mengenai masalah waris, ketika salah satu di antara keluarga kita meninggal dunia, ada atau tidak ada masalah, segerakan untuk dibagi. Mungkin kejadian di Lombok ini ketika orang tua ayahnya meninggalnya tidak segera dibagi waris. Sehingga salah satu anak, ada 9 anak itu karakternya beda-beda. Mungkin karakter yang tanda kutip itu rakus dan seterusnya, sehingga anak itu mengklaim harta-harta milik orang tuanya sudah dibalik namakan atas namanya. Dalam kesempatan dan kesempitan sebetulnya. Karena saat itu hasil telusuran dari penyidikan polisi, bahkan ditabayunkan oleh pengacaranya orang tua dan anak-anak yang lainnya itu, ternyata tahun 2008 itu ada program dari pemerintah, ada semacam pembuatan sertifikat secara massal. Sehingga kategori jual belinya itu tidak menturutkan saksi-saksi kejadian. Itulah yang menjadi problem, menjadi masalah dalam keluarga. Sehingga ketika orang tuanya itu, mungkin orang tua jengkel juga karena sudah diklaim, dan kemudian orang tua itu merusak tanamannya, bahkan orang tua itu dipolisikan oleh anaknya, tidak hanya pengerusakan, tetapi anak itu menuduh bahwa orang tuanya, mohon maaf, itu katanya gila ataupun tidak punya akal. Nah, itu kan sangat luar biasa, sangat menyakitkan orang tua. Orang tua sudah tua, 84 tahun. Nah, inilah menjadi pelajaran bagi kita. Kita punya anak, hati-hati dalam hal mendidiknya. Kalau bisa anak-anak dari sedini mungkin untuk disekolahkan ke pondok pesantren dan seterusnya. Itu yang diharapkan kita. Sehingga anak tidak menjadi ujian, anak tidak menjadi fitnah, anak tidak menjadi hal-hal menjadi masalah, tetapi yang diharapkan anak kita menjadi qurrata a'yun, permata hati. Demikian mudah-mudahan apa yang sampaikan ini sebagai pelajaran untuk kita, sehingga kehati-hatian ke depan. Dan ketika ada salah satu di antara keluarga, segera untuk dibagi waris supaya tidak ada menjadi problem. Terima kasih, demikian. Baik, terima kasih Al-Ustaz Nazwa SHG MSc dari Bimas Islam kepada Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang sudah menguraikan kajian terkait dengan
ibu dipolisikan oleh anak kandung, dan ini sangat miris sekali ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya ibu itu ya namanya orang tua ya Pak Ustadz. Kalaupun dalam tanda kutip di mata kita salah, tapi tetap aja salah itu memang jangan dijudge ataupun dijustifikasi bahwa ibu itu salah, tapi memang namanya orang tua kembali mungkin karena sudah umur 84 tahun ya Pak Ustadz ya. Umur 80 tahun ya mungkin kembali menjadi seperti anak-anak gitu maksudnya. Dan itu memang ujian kesabaran pula bagi kita sebagai anak gitu. Tapi kalau sudah mempolisikan dan lain sebagainya, Masya Allah, subhanallah, ini memang menjadi hal yang sangat miris dan tidak patut untuk kita contoh. Ya. Silakan pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami 081324951935 dan juga di 0231849329. Kita akan menyapa pendengar yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon. Kita akan menyapa Anda. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana. Baik, Ibu Indra silakan bersama Ustaz Nasuha. Suara teleponnya kecil sekali, Bung Piana. Oh, kecil? Oh, iya. Oke, baik. Iya. Ya, terima kasih. Iya, baik, silakan. Nah, kedengaran. Oke, baik, silakan Ibu Indra. Assalamualaikum Ustadz kita Nasuha Fakih yang merupakan Bareskrim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serse dong. Nah, iya. Ini jadi kalau tadi dikatakan dalam Al-Quran juga ada bahwa istri dan anak-anakmu bisa menjadi musuhmu. Okay. Nah, ini Pak Bareskrim. Nah, apakah di dalam hukum kita juga ada mengenai ini? Nah, jadi sampai seorang anak mempolisikan ibunya, karena ya kalau di dalam masyarakat hal-hal aneh itu juga banyak terjadi kan, Bung Pian. Iya, di luar perebutan waris. Nah, ya. Nah, karena konon maaf kalau di sana di negeri Cina itu, Bung Pian, Ustadz, kalau seorang anak menelantarkan ibu bapaknya saja itu sudah dihadapkan pada kasus hukum. Ada undang-undangnya untuk mempolisikan ibu dan anak yang menelantarkan orang tua. Iya, begitu. Bagaimana pencerahan dari Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih, Bung Pian. Baik, Ibu Indra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, terima kasih sudah bersama Ustaz Nasuha SHG MSc dari Bima Islam Kemenak Kota Cirebon, dan terima kasih juga bagi Anda yang menyimak siaran kami melalui channel YouTube kami. Pak Ustaz, ini ada banyak sekali yang menyimak, terutama tadi Ibu Indra juga sudah menyimak. Ibu Lutfiana juga terima kasih, alhamdulillah selalu menyimak, barakallah katanya Pak Ustaz. Ibu Siti Fatimah, assalamualaikum, alhamdulillah sangat menyimak katanya. Dan Pak Asrori, apa kabar Pak Asrori? Sehat selalu di Lelaya ya Pak Asrori ya, yang alhamdulillah dapat menyimak dari Lelaya Indramayu. Alhamdulillah juga dari Pak Sumadi masih disukani nikmat sehat walafiat, sangat tadi menyimak siaran dari Pro 1 melalui channel YouTube. Terima kasih. Baik pendengar, kami akan tunggu Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami 0231849329 ataupun juga di 0231486374 dan juga di WA kami 081324951935. Silakan pendengar pergunakan line WA kami, line telepon kami, dan juga di live chat YouTube kami RRI Cirebon, dan juga di live chat terkait dengan RRI Digital. Kita akan menjawab dulu Pak Ustadz dari Ibu Indra. Silakan Pak Ustadz untuk pagi hari ini, sebelum kita menyapa pendengar yang lainnya. Silakan. Terima kasih Bunda Indra dan Ibu Lutfiana, Ibu Siti Fatimah, Pak Asrori dan Pak Sumadi dan yang lainnya yang menyimak dan mendengarkan
Mutiara pagi ini. Ibu Hajah Rohiyati di Cangkring juga. Luar biasa. Terima kasih Ibu Hajah Rohiyati. Yang lainnya kaitannya dengan masalah Al-Quran, benar saya sampaikan tadi bahwa anak dan istrimu menjadi fitnah, bisa menjadi juga musuh. Surat At-Taghubun ayat 14 silakan dilihat. Dan digambarkan bahwa di Cina ketika anak menelantarkan orang tua menjadi menjadi ancaman ataupun ada sanksi hukumnya. Itu suatu yang baik berarti. Artinya orang tua jangan ditelantarkan, malah sebaliknya orang tua harus harus disayang dan seterusnya. Ingat, kalau dalam konsep Islam kan surga ada di telapak kaki ibu, kan gitu. Tapi tidak sedikit juga ketika orang tua sudah sepuh, kemudian dititipkan di panti jompo. Nah, jangan sampai demikian. Maka sebagaimana pada sebelum-sebelumnya ini pembagian waris itu menjaga muru'ah, menjaga kehormatan orang tua, gitu loh. Akibat dari demikian kadang-kadang orang tua pun terlena. Aset hartanya milik orang tua yang didapat jeripaya luar biasa diberikan semua kepada anak-anaknya. Tidak melihat bahwa kasih sayang anak kepada orang tua hanya seupah, atau kasih sayang anak ke orang tua hanya sepenggalahan. Beda kasih sayang orang tua ke anak itu sekelapa besarnya. Beda orang tua kasih sayang pada anak sepanjang masa. Ini harus kita perhatikan semua akan demikian. Akibatnya itu menjadi masalah. Ya mungkin kalau Cina mungkin itu malah bagus pada Cina. Walaupun konon katanya Cina itu tanda kutip ya. PKI dan tidak mengenal Tuhan gitu ya. Tuhan katanya itu loh. Makanya kita melihat bahkan Cina pun banyak penganut agama Islamnya sebetulnya kan. Nah gitu. Jangan menyinyir sebuah negara tapi kita ambil yang terbaik dari negara itu kan gitu. Nah di situ kan ini sebuah contoh yang baik juga kalau emang benar kata Bunda itu. Ya kan. Jangan sampai menterlantarkan orang tua. Malah di sini di Indonesia mohon maaf ini kasus belum lama ini malah anak mempolisikan orang tua. Ini sangat miris sekali gitu loh. Ya mungkin demikian dulu ada telepon tadi. Kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi ini di 74. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rubin, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara masalah waris, jadi kita ingat juga yang Ustaz bawakan masalah pernikahan, waris dan wakaf. Dan wakaf. Nah ini masalah ini menyangkut dengan peristiwa pernikahan juga. Iya. Dengan katanya dengan PKH ini, program keluarga harapan. Jadi kalau kita mengingat program harapan kan dari sejak mulai pembuahan ya, dari mulai pembuahan proses sampai dengan pelayan itu memang harus kita ingat kepada yang Maha Kuasa itu. Kalau kita mengingat kalau di desa-desa itu ada PKH, penyuluh-penyuluh itu dari para ulama. Nah untuk itu memang dalam hal ini kita sedang di dalam kandungan sampai dengan lahiran dan seperti yang kita dengar 1000 hari pertama ya. Kalau kita juga ingat akan halnya cerita dalam pewayangan itu kan yang bilang Rahwana, Sarpakenaka, Kumbakarna dan Wibisana. Dari 4 anak tadi yang berdoa khusyuk, yang terakhir itu Gunawan Wibisana. Yang 1, 2, 3 itu karena tahta, harta dan wanita. Untuk itu maka mohon kepada Ustaz juga dalam masalah pernikahan dari awal-awal ini persiapannya bagaimana dan selanjutnya bagaimana dan doa-doanya juga mungkin mohon diselahkan supaya anak kita juga tidak durhaka dan kita sendiri dalam keseharian itu tingkah laku kita bagaimana, apalagi anak-anak muda yang banyak lihat gadget. Barangkali itu mohon uraiannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Darubin di Tanjung Brebes. Pak Sumedi Empal juga sudah menyimak Pak Ustadz. Alhamdulillah seperti biasa sambil masak empal gentong katanya selalu menyimak. RRI Mutiara Pagi Cirebon, Bang Medi di Plumbon katanya. Di Plumbon ya. Pak Sumedi. Iya Pak Sumedi gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Sumedi dan kita akan menyapa pendengar yang sudah bergabung bersama kami di dalam telepon. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam. Nggih. Pak Setiono monggo. Yana Vansa. Nggih, Pak Setiono. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya bumi ayu. Amin. Tema pagi ini Pak Ustadz sangat mengerikan dan kejam bagi kami dari anak, sedangkan kami menampung ibu renta yang sudah ada rumah tidak dapat didiami. Anaknya 6, sebab si ibu itu tidak ada tinggalan waris Pak Ustadz. Kami tampung, menurut Pak Ustadz gimana? Apakah kami bersalah? Ibu saya ambil dari rumahnya, anak-anaknya masih ada, mau pergi semua. Malah mengucapkan pada saya hanya terima kasih Pak Ustadz. Apakah kami salah dan apakah anak-anaknya nanti ada pembalasan dari Allah SWT? Sebab menurut kami Pak Ustadz, ibu itu adalah malaikat. Terima kasih. Pendapat Punten Pak Sutiono, sebagai apa posisinya? Anak kan. Apanya Pak? Pas itu sebagai posisinya sebagai salah satu anak apa dari saudaranya sebagai saudara? Jadi anaknya tuh cuma 6, tapi saudara-saudaranya dari ibu orang tuanya tuh enggak ada. Warisan 0. Punten Pak Sutiono sendiri yang menampung ibu tadi selaku anaknya berarti. Iya, sudah ada izin dari anaknya. Enggak, Pak Sutiono sendiri sebagai apa posisinya? Jadi kami sebagai biasa, tapi kami kasihan Pak Ustaz. Orang lain lah katakanlah, oke sih. Apalagi nanti 1 bulan, alhamdulillah rumah kami akan kami tinggal umroh. Jadi ibu itu buat untuk jaga-jagalah di sini. Terima kasih. Baik, Pak. Pendapat dari Pak Ustadz Nasrul Tapi tak lupa terima kasih pula kepada Mas Pian Vansa. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Sami-sami, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiono di Bumayu, terima kasih, dan juga kita akan menyapa pendengar yang sudah berkirim ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf mau bertanya, ada ortu yang sudah merasa cukup mendidik anak-anaknya, tetapi si anak ini masih tetap menjadi anak yang belum baik. Gimana kalau seperti itu? Apakah orang tuanya juga tetap berdosa dan harus bagaimana solusinya? Oke, baik. Silakan. Solusi ya. Satu persatu dijawab dan solusinya semoga saja bisa terpuaskan. Pak Ustadz ya. Moga Pak Ustadz. Kaitannya dengan Pak Derubin di Tanjung Brebes, luar biasa ada PKH. Kalau istilah NU ada namanya keluarga maslahah. Nah, kalau dalam istilah Kemenag ya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, diharapkan ketika suami istri sudah akad nikah, maka mau tidak mau suami istri harus membenah rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah itulah. Maka tentunya kalau saya sekarang lagi di KUA ya, ketika ada calon-calon pengantin 1 minggu sebelumnya itu ada namanya binwin. Nah, bimbingan pernikahan atau perkawinan gitu loh. Supaya calon-calon pengantin ini diarahkan supaya ketika membina rumah tangga supaya sakinah mawaddah warahmah. Nah, di situ. Nah, ketika masalah anak masih ada di pangkuan ayah ibunya, maka anak-anak sebelum remaja atau sebelum mengarungi samudra atau mengarungi bahtera rumah tangga ini, maka berilah pendidikan-pendidikan yang sifatnya edukasi yang agamis lah gitulah, supaya anak itu menjadi qurrata ayun, bukan menjadi musuh dan menjadi fitnah di situ. Ya, ini tanggung jawab orang tua. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, didiklah anak-anakmu sedini mungkin. Bahkan ada hadis Nabi itu madrasatil ula fil baiti. Sekolah yang pertama itu ada dalam keluarga. Nah, siapa itu guru-guru? Adalah orang tua. Dan orang tua itu menjadi inspirasi dari anak-anaknya. Jangan menjadi sebagai ibu, sebagai ayah atau sebagai dan suami istri itu ribut aja, tukaran dulu. Nah, ini menjadi contoh yang tidak baik kan gitu loh. Nah, orang tua sebagai figur dari anak-anaknya, berilah contoh yang baik.
Kan mohon maaf kadang-kadang kan suami istri kan tukaran dulu, ada nggak? Nah, akan dicontoh oleh anak. Oh ternyata nanti akan ditiru. Nah jangan sampai terjadi itu. Jadi orang tua sebagai figur contoh yang baik, suri tauladan yang baik dalam keluarga itu. Di samping kalau anak sudah dewasa atau sudah beranjak remaja atau sudah lulus SD lah minimal, disekolahkan yang lebih baik, yaitu di pondok pesantren dan seterusnya itu. Supaya anak ini menjadi harapan orang tuanya itu. Jadi keluarga yang maslahah dalam istilah NU di situ. Nah, maka tahapan-tahapan ingin menjadi anak yang soleh dari situ. Karena tanggung jawab orang tua lah untuk mendidiknya. Nah, di situ. Kemudian kaitnya dengan Pak Sutiono tentang mengenai anak ada 6, tapi anaknya, mohon maaf tadi katanya menterlantarkan orang tuanya, tidak ada yang bertanggung jawab. Malah Pak Sutiono ini luar biasa. Ya, orang lain tadi kan. Ya, bisa menjadi contoh kita juga Pak Sutiono luar biasa kan itu. Bagaimana salah apa tidak? Itu tidak salah. Itu namanya kan kesosialan yang kuat kan. Ibadah itu tidak hanya ibadah langsung pada Allah saja, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Beribadah pada Allah, sholat dan seterusnya. Kalau hablum minannas jatuhnya yang membantu orang yang sosialisasi bukan sosialita tapi itu loh. Sosial ya, ibadah sosial. Nah, di situ bagus. Kalaupun ada anak-anaknya tidak terima, ya maka izinlah sama anak kalau kita tahu gitu loh. Ya, tapi kan sebenarnya Pak Sutiono sudah izin nih Pak. Ya, alhamdulillah. Malah anaknya senang gitu. Iya, dalam tanda kutip ya Pak, senangnya ini karena apa, mereka ini memang ya dalam tanda kutip, mohon maaf ya kalau bersuuzon gitu. Wah, ini berarti beban kita orang tua nih katakanlah dirawat oleh Pak Sutiono katanya. Senengannya. Iya, senangnya gitu ya Pak Ustaz. Tapi tidak sedikit juga banyak orang tua yang sudah tua renta, hidupnya di pinggir jalan dan seterusnya. Mohon maaf ini saya pernah nanya ini loh. Iya. Nah saya Ibu di sini tuh ada anaknya, ada gitu loh. Nah itu gimana? Nggak tahu, anak nggak ada perhatian sekali sama anak, sama orang tuanya. Ya mungkin saya sih seuzonnya harta-harta peninggalan orang tua kadang-kadang itu tidak ditasarufkan secara Islami kan gitu loh. Sehingga berapapun harta yang didapatkan tidak barokah. Ciri harta yang tidak barokah berapapun banyaknya itu cepat habis. Itu. Jadi baguslah untuk Pak Sutiono untuk merawat orang tua dari 6 anak tadi gitu loh. Orang lain lanjutkan. Ya, Pak, orang lain tadi sampaikan. Makanya sampaikan posisi Pak Sutiono apa hubungannya dengan orang tua ini kan gitu. Betul. Ternyata orang lain berarti bagus kan gitu loh. Maka kita beri contoh juga. Nah, gitu. Demikian. Adapun tadi melalui WA tadi orang tua seakan sudah cukup mendidiknya. Tapi ternyata anaknya masih begitu. Contohnya demikian. Nah, sepanjang orang tua sudah berusaha, berupaya mendidik anak dari sedini mungkin sampai dewasa, kemudian anak tetap demikian, sudah lepas tanggung jawab ketika anak sudah dididik oleh orang tuanya. Tinggal bagaimana implementasi anaknya. Apakah anak bisa berbalas jasa sebagai anak yang soleh dan soleha itu. Karena yang namanya anak kan karakternya beda-beda kan gitu loh. Yang namanya anak kan bisa menjadi masalah akibat dari pergaulan kan gitu. Makanya kata Profesor Dr. Lombroso, ini saya kutip salah satu penelitiannya itu, anak menjadi baik, anak menjadi masalah atau tidak baik itu ada 3 faktor. Faktor genetika, faktor sains, dan faktor milieu. Faktor genetika karena faktor keturunan. Selama orang tuanya ustadz lah katakanlah. Nah, jatuh kepada anak itu pengaruhnya bisa menjadi ustadz hanya 20%, itu loh. Kemudian faktor sains atau faktor ilmu pengetahuan, mungkin karena anaknya dari ustadz, kemudian anaknya dididik dari mulai kecil di pondok pesantren. Itu pengaruh pun hanya 20%. Pengaruh yang besar adalah faktor milieu, yakni faktor pergaulan. Lingkungan itu loh. Kalau 100% berarti sisanya berapa? 60% itu akibat dari faktor pergaulan. Apalagi sekarang medsos di mana-mana kan gitu.
Nah, bisa menjadi pengaruh karakter anak itu gitu loh. Maka tetap orang tua mengawasi gerak-gerik anak-anak dalam tanda kutip ya. Kita harus selektif ketika dia punya teman gitu loh. Nah, itu. Jadi tetap saja anak ini diharapkan menjadi qurrata ayun, tetapi anak jangan sampai menjadi musuh. Jadi, dan ketika anak sudah dewasa, ya supaya anak nyaman, jadikan sebagai mitra, itu loh. Artinya dalam artian kita jangan langsung ketika anak salah dimarahin seterusnya, karena anak pun punya sikap dan makanya ketika orang tua, nih mohon maaf ya, ini saya pribadi keluarga ini, ketika masalah biaya seterusnya itu saya atau sebagai suami, kalau masalah nasihat ketika anak sudah dewasa, biarlah istrinya ataupun ibu kandungnya. Karena ibu kandungnya ketika menasihati, walaupun anak saleh itu ketika dia saya tidak berontak lah, karena rahimnya anak kan di ibunya kan gitu, kasih sayangnya kan jelas sekali demikian. Jadi berbagi tugas saja ketika anak sudah dewasa. Ya, gitu. Baik. Seperti mungkin ditambahkan lagi ya, Pak, ya, tidak hanya cukup mendidik tapi juga tetap mendoakan apapun keberadaan ya. Iya, doa tetap itu. Apapun Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imama. Sampai sekarang sudah doa juga saya kan gitu. Baik, kita ke pendengar kembali sebelum pendengar yang lainnya akan juga bergabung bersama kita di line WA kami atau line telepon kami. Ada 2 line telepon bisa Anda gunakan pendengar di 0231 486 374 ataupun di 0231 8493 259, dan kita akan mencoba membacakan WA dari Ibu Nur. Ibu Nur di Kedaung, terima kasih Bu Nur yang sudah berkirim WA di 081324999135 dan menanyakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Bu Nur dari Kedaung. Untuk kesempatan pagi hari ini mau bertanya, pembagian waris itu sebaiknya dilakukan sejak meninggalnya kapan dari pasangan kita, katanya begitu Pak Ustadz. Nah, apakah secepat mungkin? Kan kalau orang biasanya itu nunggu lemah, nunggu tanahnya sampai kering dulu tanah kuburannya, katanya begitu. Apakah hal ini masih berlaku atau memang seperti apa gitu pembagian waris ya? Kapan begitu Pak Ustadz ya? Tapi kita menyapa kembali pendengar yang akan bergabung di line telepon. Kita akan menyapa pendengar di 74. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi nih Bu. Tadi penasaran dari keterangan Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi selain faktor keturunan, pendidikan dan lingkungan yang paling besar mempengaruhi karakter si anak, gitu ya. Pada menurut survei yang terakhir, pada keadaan yang paling mendesak, yang spontan begitu, menurut para ahli, sifat atau karakter aslinya lah yang muncul. Jadi bukan faktor apa-apa, memang karakter anak itu aslinya. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan perjanjian saat di Lauh Mahfuz itu? Jadi sudah ditentukan bagaimana takdir atau keadaannya. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Bung Pian. Baik, terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra kembali Pak Ustadz. Silakan dijawab pertanyaan dari Ibu Nur di Kedaung, Mas. Bu Nur di Kedaung kaitannya dengan kapan pembagian waris itu. Iya. Saya sudah menyampaikan sebelumnya, tapi saya diulang kembali. Jadi ketika meninggal salah satu keluarga kita, ada atau tidak ada masalah untuk membagi. Kapan? Nah, kapannya kan gitu loh. Relatif sebetulnya, tidak ada ketentuan. Tapi menurut saya pribadi, ketika meninggal dunia suami ini terutama, maka jangan melebihi atau jangan kurang dari setelah masa iddah selesai. Masa iddah selesai ketika ditinggal oleh suami adalah kata Al-Quran 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini adalah masa iddah, masa tunggu. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh pergi itu. Bahkan bersolek pun tidak boleh itu. Nah gitu. Itu kalau meninggal dunia ya.
Nah, sebabnya apa? 4 bulan 10 hari ini usaha masa berkabungnya. Jadi ukurannya bukan ukuran mengenai sudah kering ataupun masih basah. Apa tuh? Tanah kuburan ya, kuburan Mas? itu Iya. tidak. Oke. Jadi jeda ini pertama supaya masa berkabungnya sudah selesai lah. Yang paling utama lagi samping masa kabung dan masalah membersihkan rahim dari suami yang pertama itu, yang ketiga adalah jeda waktu ini barangkali ada hakul adami orang yang meninggal dunia dengan orang lain. Contoh semua hutang piutang adakah kan gitu loh. Jadi masa jeda 4 bulan 10 hari ini di samping untuk membersihkan rahim dari suami yang lama, mohon maaf, ketika menikah lagi kan sudah bersih kan gitu. Iya. Ya biasanya tuh 3 bulan menurut kondisi medis mah. Tapi 1 bulan 10 hari itu masa berkabung juga kan gitu. Nah gitu. Ketika meninggal dunianya istri. Ketika meninggal dunia istri, menurut saya paling lama itu 100 hari. Artinya 100 ini di samping masa berkabung, walaupun si suami tidak ada iddah gitu loh. Tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya. Meninggal kemarin, sekarang nikah pun nggak ada masalah gitu loh. Iya. Beda dengan si istri. Kalau istri ada 4 bulan 10 hari itu untuk membersihkan rahim dari, mohon maaf, sperma dari suami yang lama itu loh. Nah, ketika meninggalnya istri itu masa paling cepat 100 hari. Kenapa 100 itu tadi? Masa tunggu ketika ada orang hak adaminya belum terselesaikan. Jangan sampai sudah dibagi-bagi waris, datang ada orang lagi gitu loh. Nah kan gitu. Makanya kalau bisa, dan itu sudah biasa ketika ada menyolatkan jenazah meninggal dunia, kan ada salah satu dari tokoh agama, perwakilan dari keluarga sambutan kan. Salah satu poin sambutannya apa? Barangkali ada hak adami, hutang piutang atau yang lainnya sangkut paut tentang itu, monggo hubungi keluarganya. Ya. Bener nggak, Mas Wian? Nah, betul. Itu kan pengumuman kan gitu loh. Nah, mudah-mudahan dengan pengumuman itu saat waktu prosesi menyolatkan itu tergugah orang-orang yang hadir punya hutang piutang, segerakan untuk bertemu. Nah, gitu. Nah, jedanya itu 100 hari. Ya, di situ ya. Jadi kalau bisa jangan lama-lama. Jangan setahun 2 tahun, khawatir. Kalau lama-lama ada karakter tadi salah satu anak kemudian membalik namakan ataupun yang lainnya kan gitu loh. Dan ingat juga, mohon maaf, setan juga kan menggoda kita dari belakang, depan, sisi kiri, kanan, supaya enggak usah bagi-bagi waris lah, gitu kata setannya. Karena kalau tidak bagi waris, ini muncul bintik-bintik permusuhan. Apa sebabnya? Karena salah satu di antara aset orang tua kan dihuni oleh anak kan. Anak yang ini kan tidak terima kadang-kadang kan gitu loh. Itu menjadi bom, jangan sampai menjadi bom waktu, ibarat saya demikian. Oke. Kaitannya dengan Bunda Indra tambahan, ya benar. Jadi kita ini ada karakter tabiat atau watak lah gitu loh. Watak tidak bisa dirubah kadang-kadang. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ya, itu melalui pendidikan. Namanya takdir ada 2. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Walaupun takdir benar, filoh mahfud kan gitu loh. Tapi tetap ada usaha, upaya bagaimana supaya jangan menjadi hal demikian. Contoh konkret saja, sahabat Umar ketika melakukan perjalanan di suatu tempat, ini sudah ada niatan menuju tempat itu kan. Kemudian terdengar kabar bahwa di sana ada wabah penyakit. Tahulah sekarang wabah penyakit virus lah, corona lah gitu loh. Dulu taun gitu loh. Nah, karena melihat kabar demikian, kan takdirnya ke sana. Bagaimana supaya tidak terkena corona atau tidak terkena wabah penyakit itu tidak jadi gitu loh. Nah, tidak jadinya ini diprotes oleh sahabat yang lain. Kenapa gitu loh? Kok nggak jadi ke sana? Kan takdirnya ke sana. Ini menghindari ataupun mencari takdir yang lain gitu loh. Nah, di situ. Nah, makanya orang tua itu walaupun karakter anak itu keras utamanya, tapi kalau dia dididik dari ilmu-ilmu agama yang lain, anak karakter keras itu bisa menjadi luluh gitu loh. Nah, makanya kita tidak boleh pasrah. Ikhtiar harus kita laksanakan.
Adapun ketentuan disitu adalah Allah. Kan ada peribahasa mengatakan kan apa tuh al insanu bitafkir wallahu bitabdir. Manusia boleh berencana, tetapi Allah yang menentukan. Nah di situ. Dan mungkin juga tambahannya Pak Ustadz ya, kalau kita mengatakan bahwa hati-hati juga memberi asupan makanan kepada anak-anak, dan itu akan membawa termasuk ini juga ya, benar. gitu ya, membawa Jadi karakter ketika yang dalam orang tua itu memberi suplai makanan, yang thayyib. usahakan harta itu dari halalan thayyiban. Betul. Bukan jadi hasil korupsi gitu loh. Bukan dari hasil yang sifatnya mencuri dan seterusnya. Dan banyak ya Pak Ustadz ya, contoh-contoh gitu ya, yang betul. orang tua kemudian menyusahkan si anak menyusahkan orang tua, ternyata orang tuanya dalam tanda kutip ya kayak gitulah gitu kan, itu kan banyak sekali gitu ya Ustadz. Makanya kata Pak Derubin kan bagaimana kita menciptakan ataupun menjadikan anak itu menjadi qurrata ayun. Baik. Termasuk anak sudah punya anak, bagaimana caranya untuk step by step untuk mengenai pendidikan dan seterusnya. Di situ kan benar itu. Nanti saya sampaikan berikutnya. Pak Ustadz, kita menyapa pendengar, mungkin ini pendengar yang terakhir Pak Ustadz, tolong jelaskan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya. Istri saya punya bagian waris dari orang tuanya. Dua saudara istri saya ini yang tua, tapi bagiannya sampai sekarang nggak dikasih dari adiknya. Mau diuangkan katanya gitu, tapi kalau ditanya malah alasannya belum ada duit. Kata adiknya begitu, adiknya istri. Padahal sudah 4 tahun nih Pak Ustadz. Solusinya seperti apa Pak Ustadz dari Pak Ading di Majalengka Pak Ustadz? Pak Ading di Majalengka ketika salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia termasuk istri bapak, maka kita beri masukan dari keluarganya dan segerakan untuk dibagi waris. Lalu bagaimana hasilnya berupa rumah, kadang-kadang kan gitu. Betul. Nah, kemudian nggak ada uang, makanya yang namanya pembagian tetap dilaksanakan dan ingat setelah pembagian dicatat. Atau istilahnya bikin berita acara hitam di atas putih. Ini sebagai landasan dasar ketika sudah bagi waris itu loh. Adapun implementasi pelaksanaannya tergantung dong ada tidaknya. Ketika kalau bisa aset yang ditinggalkan oleh orang tua jangan dijual kalau saya sampaikan. Tapi disusukin kan gitu. Karena ingat namanya peninggalan orang tua itu ada sejarahnya kan gitu loh. Nah, nyusuki bagaimana? Ya, harta-harta milik orang tua ditaksir harganya jangan harga umum. Jangan harga wah gitu ya bos. Jangan harga NJOP, tapi harga keluarga, kesepakatan dalam keluarga. Ingat namanya harta waris kalau istilah saya barang nemu. Iya. Betul nggak? Saya masih ingat itu. Barang nemu. Barang nemu ya Ustaz ya. Tapi tetap dilaksanakan gitu loh. Setelah selesai kewajiban-kewajiban yang lain. Siap. Kalau pada sisa, nah itu harta waris. Dan harta waris ya kita jangan diperdebatkan, segera untuk dibagi kan gitu loh. Mudah-mudahan salah satu anak karena harga bukan harga umum, harga keluarga, mudah-mudahan bisa menyusuki. Jangan mahal-mahal lah. Alhamdulillah orang tua meninggal dunia meninggalkan harta. Karena tidak sedikit orang tua meninggal dunia meninggalkan hutang. Ketika meninggal hutang malah anak-anak tidak mau bertanggung jawab semua. Ini salah juga kan. Pura-pura nggak tahu ya bos. Pura-pura nggak tahu. Tapi kalau hartanya banyak pura-pura, wah ini langsung ribut. Maka gitu. Inilah namanya edukasi. Namanya informasi. Inilah di RRI melalui Mutiara Pagi. Ya demikian. Waktu misalkan kita Ustaz untuk suatu lagi, Masya Allah. Semoga barokah nih bagi semuanya. Amin. Terima kasih kaitannya dengan masalah antara orang tua ke anak ini, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang qurrata ayun, jangan menjadi musuh bagi orang tua. Kita sebagai orang tua juga didiklah anak dari sedini mungkin. Ketika anak sudah dewasa, ya kita didiknya dengan cara kemitraan. Artinya kita diajak ngobrol dan anak pun tidak menjadi eksklusif. Ya kadang anak kan sama orang tua neng-nengan gara-gara HP kan gitu loh. Sibuk HP semua. Ternyata HP kan banyak yang mudorot di samping ada manfaatnya juga. Nah, di situ. Maka mudah-mudahan anak kita tidak menjadi musuh tapi menjadi qurrata ayun. Semuanya tidak lepas kaitannya binaan didikan dari orang tua. Dan orang tua pun harus jadi suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya sehingga tidak menjadi masalah. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Nasuha, SAG MEC dari Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon dan juga ada Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih sudah berkenan bersama pendengar RRI untuk kesempatan pagi dalam Mutiara Pagi, dan mudah-mudahan Pak Ustaz selalu sehat. Yang itulah yang kita doakan Pak Ustaz, semoga tetap terus memberikan ilmunya kepada kita semuanya, terutama ilmu waris atau bab faraid ini pendengar. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf tidak semua telepon yang bisa kami udarakan, tidak semua WA yang bisa kami baca, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jelang tepat pukul 6 saatnya kami sampaikan berita daerah pagi. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.